Nah, jadi ya, sekali lagi saya ulangi, konsep ini terjadi karena evolusi dari asumsi di mana kedatangan tidak terjadi secara serentak, namun secara uniform, artinya continue dalam rentang waktu tertentu. Kemudian inilah konsep yang disebut economic production quantity. Asumsinya demand-nya, tingkat demand per periode waktunya lebih rendah dibandingkan kapasitas produksi. Baik, nah, jadi nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Kalau EOQ kemarin kan langsung tegak. Jadi Qi kita order langsung datang ya. Namun kenyataannya tidak, jadi punya laju produksi gitu ya. Ada laju produksi P, namun demand-nya tetap ada gitu ya Mas Mbak. Jadi inilah periode produksi. Ini ada PT, production time, dan ada DT, demand time. Jadi artinya PT itu adalah periode ini ketika production dilakukan. Ini ketika demand-nya mengkonsumsi sisa inventory yang ada. Kemudian ini T itu adalah waktu dalam satu siklus pengadaan. Baik, kemudian H-nya tetap H-nya itu sekian. Ya. A itu adalah puncak dari inventory. Ini yang perlu dipahami terkait dengan grafiknya. Jadi kondisinya pun juga sudah berbeda dibandingkan EOQ yang basic kemarin kita pelajari. Kemudian EPG single item yang kita bahas masih dalam item yang tunggal. Itu adalah perbaikan dari metode EOQ yang biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk tujuan meminimumkan total ongkos sistem persediaan, baik ongkos setup maupun ongkos simpan produk. Dengan menentukan ukuran batch atau key itu ya, yang ekonomis. Kemudian asumsi bahwa seluruh lot tiba secara serentak pada model EV direlaksasi dengan menggunakan kedatangan lot yang memiliki laju tertentu. Misalkan P unit per satuan waktu. Lot produksi ekonomis ditentukan dengan cara mencari ukuran lot yang meminimalkan total ongkos setup dan ongkos simpan. Jadi di sini karena produksi maka ada ongkos setupnya ya Mas Mbak ya. Jadi karena dia production maka bukan ordering cost, kalau kemarin kan OC, tapi sekarang adalah setup cost. Baik, ini model grafiknya, ada P min D, itu maksimumnya. Maka ongkos setupnya nanti adalah ini. Ini adalah setup cost. S itu setup cost ya. R itu annual demand, H adalah satuan ukuran pemesanan. Kemudian inventory maksimum itu adalah P, kapasitas produksi. Ini laju produksi. Ini adalah demand. Dengan TP adalah H per P. Kemudian rata-rata inventory itu adalah inventory maksimum dikurangi inventory minimum dibagi 2. Atau inventory maksimumnya itu adalah ini ya di atas itu P min D dikalikan TP dikurangi 0 dibagi 2. Atau P min D dikalikan H dibagi 2P. Itu adalah rata-rata inventory. Kemudian biaya penyimpanan itu adalah rata-rata inventory ini dikalikan holding cost. C. Jadi ada 3 komponen. Ini ada biaya produksi setup cost dan ongkos simpan. Sampai di sini ada yang tanyakan Mas Mbak? Jelas ya? Halo? Jelas Pak. Baik. Kemudian
Total ongkosnya, total biaya secara keseluruhan TCI-nya itu adalah UP, unit production cost. Ini yang fixed cost ya, Mas Mbak. Ini unit production cost. Ini demand, annual demand ini. Ini S biaya setup. R itu annual demand dibagi H ukuran pemesanan, holding cost dikalikan rata-rata demand, rata-rata inventory. Baik, kemudian Mas Mbak bisa menurunkan seperti yang kemarin kita lakukan. Itu kalau diturunkan, di mana ini fix ya, tidak ada unsur Q sama sekali. Ini kalau diturunkan maka min S R per Q kuadrat, holding cost, Q-nya hilang, jadi P min D. Benda ruas nih ya, maka Q-nya itu didapatkan adalah akar dari 2 dikalikan S, ini biaya setup, dikalikan annual demand, dibagi holding cost, dikalikan P per P min D. Mana P adalah laju produksi ya, Mas Mbak. Baik. Ini adalah formula untuk menentukan Q pada economic production quantity. Baik, sampai di sini mungkin perlu dicatat ya Mas Mbak, ini berkaitan dengan formula untuk EPQ. Jika sudah, maka kita bisa menentukan besaran dari variable cost, di mana variable cost tadi Q-nya sudah kita bisa hitung dengan formula ini. Maka selanjutnya semua unsur Q itu dimasukkan ke dalam total cost. Di mana kita bisa menghitung bahwa variable cost itu adalah 2 dikalikan S dikalikan holding cost dikalikan R, kemudian di akar, balik aja rumusnya ya Mas Mbak ya. Kemudian dikalikan akar P min D dibagi P. Sehingga total cost-nya adalah ini unit production cost dikalikan demand 1 tahun plus variable cost dikalikan Q pada Q 0 ya Mas Mbak. Itu rumusnya ini. Kemudian panjang production run optimum itu adalah Q per P. Jadi yang tadi ya, kalau grafiknya seperti ini, maka production time-nya itu yang ini. Nah ini berapa? Itu Q per P. Kemudian production reorder point. Itu formulanya jika N adalah hari operasi per tahun, maka ROP sama dengan RL dibagi N. Nah ini ya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Baik, misalkan ini ya Mas Mbak ya. Permintaan sebuah item dalam 1 tahun adalah 20.000. Maka ini apa Mas Mbak? Ini apa ini? Ini notasinya apa? D, Pak. Ini R ya, Mas Mbak ya. Jadi annual demand. Annual demand itu R. Hey, kemudian ini apa nih? 250 hari kerja apa nih? 250-nya apa? N ya. Baik, kemudian tingkat produksi sebesar 100 unit per hari. Berarti ini apa? P, Pak. P, betul. Baik, selanjutnya lead time-nya 4 hari. Berarti ini apa? Lead time ya L ya, Mas Mbak ya. Kemudian ongkos produksi per unit. Berarti ini apa? U, R. Sorry, UP, unit cost production. Kemudian ongkos simpan, ini holding cost 10 unit, $10 per unit. Ongkos setupnya ini S. Baik.
Sekarang pertanyaannya yang belum diketahui adalah demand-nya berapa, gitu ya. Maka demand itu kalau ini adalah demand dalam 1 tahun dan produksi maupun ini sudah diketahui hari kerjanya, maka demand-nya nanti juga Anda konversi ke satuan hari. Maka kalau R-nya jadi R per N. Jadi, maka berapa Mas Mbak? 20.000 dibagi berapa? 250. 250. Ketemu berapa? 80 ya. Nah ini dimasukkan ke sini nanti D-nya. Baik. Ini kalau yang kemarin EOQ itu umumnya digunakan ketika Mas Mbak itu berada di dalam situasi, dihadapkan situasi di mana kita itu belinya ke orang lain. Jadi kita beli ke supplier. Kalau kita beli ke supplier, maka ketika barang itu jadi, fee-nya itu dikirim dalam 1 waktu, umumnya gitu ya. Namun kalau kita memproduksi sendiri, pabrik itu kan punya kecepatan tertentu, maka yang diterapkan adalah EPQ, Economic Production Quantity. Baik. Nah, dari sini Mas Mbak bisa menghitung key optimum itu adalah ini ya biaya setup. Jadi bukan biaya ordering cost, namun biaya setup. Di mana biaya setup itu umumnya dikenakan per 1 kali production batch diproduksi. Jadi key di sini itu adalah satuan ukuran produksi. Kalau kemarin order ya, karena kita belinya ke orang lain. Tapi kalau di production maka ini adalah satuan batch produksi. Ini. Baik. Kemudian cara yang hitung adalah 2 dikalikan S dikalikan R. Sama aja. Kalau kemarin adalah 2 dikalikan ordering cost dikalikan D demand per tahun. Dibagi holding cost. Nah, di sini ada tambahannya karena produksi itu ada kecepatannya, maka dibagi P per P min D. Ini adalah unsur berkaitan dengan rata-rata inventory. Ya, jadi ada unsur ini. Baik, kalau sudah kemudian dihitung, Mas Mbak ketemu angka 632. Jadi I-nya itu ketemu 632. Baik, kemudian yang ditanyakan itu EMQ atau EPQ sama aja ya Mas Mbak, ya nggak usah bingung Anda. Jadi kalau pokoknya economic manufacturing quantity sama economic production quantity itu sama. Yaitu ini. Jadi pokoknya Mas Mbak nanti ya diamati di sini. Kalau ada tingkat produksinya, nah pokoknya ada kelajuan produksi, maka nggak usah dikasih tahu, Anda langsung gunakan rumus EPQ. Ya, kemudian biasanya diketahui bahwa nah kalau di EOQ itu ordering cost, tapi kalau di EPQ itu setup cost. Ya, Anda nggak usah, pokoknya ketemu kasus seperti ini gunakan langsung formula EPQ. Hi-nya EPQ ini, jangan hi-nya EOQ ya, nanti nggak sesuai. Kemudian pertanyaan yang kedua ini adalah tentukan EMQ atau Economic Manufacturing Quantity. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah produksi berjalan per tahun. Jadi berapakah batch produksi itu dilaksanakan? Maka ya demand per tahun dibagi HI. Ya itu ketemu 31,6. Artinya batch production itu dilaksanakan sebanyak 31,6 kali. Atau kalau dibulatkan ya 32 kali. Tapi umumnya enggak ya Mas Mbak ya, karena ini bukan order keluar jadi ke dalam, jadi sekitar ini. Kalau dibulatkan menjadi 32 kali. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak?
Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan jawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan reorder point dan total production cost per tahun yang minimum gitu ya. Maka kalau di sebelumnya tadi Mas Mbak bisa melihat di situ bahwa reorder point itu adalah fungsinya adalah R dikalikan lead time dibagi N. Di mana kalau R dibagi N ini, R dibagi N itu adalah D, ya, seperti tadi sudah kita bahas. Maka sebenarnya ROP itu adalah demand per harinya dikalikan lead time. Nah, sehingga bisa jadi ROP, reorder point itu adalah perhitungannya R dikalikan L lead time dibagi N jumlah hari. Nah, atau ini Mas Mbak bisa menyederhanakan ini. D ya, 80 dikalikan 4 yaitu 320. Artinya apa? Ketika inventory di gudang itu sudah mencapai 320 unit, maka Anda harus order lagi untuk melakukan produksi. Jadi produksi sudah harus berjalan lagi. Kenapa? Lead time-nya adalah 4 hari. Kalau enggak nanti telat. Karena demand per harinya itu 80, lead time-nya 4. Maka kalau nah ini kalau 320 itu kalau di grafiknya, maka ini cukup untuk memenuhi 4 hari ke depan. Hari pertama, ini hari keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di sini 320, nah ini berturut-turut. Nah pas di sini 0. 320, 240 karena dikonsumsi ini ya. Kemudian di sini 160, nah di sini 0. Nah, pada saat di sini Anda sudah harus order karena baru datangnya itu di keempat ini baru jadi. Nah, nanti di sini pas ngisi lagi. Terisi lagi. Baik. Ini adalah penjelasan bagaimana konsep economic production quantity itu diterapkan. Baik. Selanjutnya untuk biaya total, Mas Mbak, Anda bisa menerapkan perhitungan berikut. Jadi tetap itu adalah unit production cost dikalikan annual demand, yaitu 50 dikalikan 20.000. Kemudian biaya setup-nya dikalikan R per Q. R per Q itu adalah berapa kali produksi itu dijalankan. Nah ini biaya setup, ini R per Q itu adalah berapa kali production batch itu di running. Kemudian ini holding cost, sementara ini adalah rata-rata inventory. Ini adalah berapa kali produksi dilakukan. Jadi 50 kali 20.000, kemudian ini biaya setup 20 dikalikan 20.000 per Q-nya yaitu 632. Ditambah holding cost-nya itu 10, Q-nya 632 dibagi 2, P itu laju produksi, D itu demand per hari dibagi laju produksi. Jadi ketemu angka 1.1.264 dolar. Baik, ini adalah jawaban terkait dengan 4 hal yang ditanyakan pada soal contoh di economic production quantity. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mas Mbak? Masih belum, Pak. Jelas ya? Mas Alvin ada yang tanyakan? Belum, Pak. Mas Gani ada yang tanyakan, Mas? Sampai sekarang belum ada, Pak. Baik.
Oh ya, Mas Mbak, Anda kuliah ini dapat bantuan dana di Dikti, Anda pakai itu enggak? Apa namanya? Paket data itu? Atau pakai wifi-nya rumah? Halo? Dapat sih Pak. Dapat apa paket? Dapat kuota. Itu diambil, Mbak? Maksudnya diambil gimana Pak? Maksudnya Anda membeli paket itu? Oh enggak, itu dapat gratis. Maksudnya dapat gratis gitu Pak, jadi nggak beli. Berapa giga itu, Mbak? Gede ya? 15 giga, Pak. Berapa, Mbak? 15. 15 giga? Iya. 15 giga itu kalau untuk kelas 1 bulan cukup nggak? Cukup sih, Pak. Cukup ya? Baik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke persediaan dengan uncertain demand. Ya, Mas Mbak. Saya akhiri untuk production quantity. Selanjutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan sistem persediaan independen untuk model probabilistik. Baik. Mas Mbak, ini slide saya sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah Mas Mbak, Anda pernah dengar istilah probabilistik? Pernah, Pak. Artinya apa? Kayak ada probabilitas terhadap suatu angka-angka tertentu gitu, Pak. Jadi kalau misalnya angkanya itu maksudnya angkanya nggak pasti gitu. Misalnya kalau keluarnya angka 2, mungkin probabilitasnya segini gitu. Mungkin kayak Baik. peluang-peluang gitu. Oke. Nah, jadi Mas Mbak, kalau tadi sebelumnya yang kita bahas itu adalah manajemen persediaan, kebijakan persediaan di mana semua hal yang ada di situ itu fix gitu ya. Demand-nya fix per tahun, per harinya juga tetap, lead time-nya tetap, kemudian semua hal tetap gitu ya. Nggak ada yang berubah sama sekali. Sekarang pertanyaannya gitu ya, Mas Mbak, kalau Anda semua berhadapan dengan kondisi hari ini, realitanya, ada nggak sesuatu itu yang tetap gitu, nggak berubah? Jadi kalau Anda pernah buka toko, orang yang datang ke toko Anda itu tetap sepanjang waktu. Kalau Anda beli barang, orang mengirimkan ke Anda itu juga tetap terus sepanjang waktu. Jadi kalau Anda beli barang via ekspedisi kurir ya, kurir. Itu kalau mereka menjanjikan yes gitu ya, yakin esok sampai gitu ya. Itu apakah benar besok itu pasti datang gitu. Untuk kadang 2 hari, kadang 3 hari. Apalagi kalau misalkan Jakarta banjir misalkan, atau Semarang pas banjir gitu misalkan. Apakah tetap atau bahkan bisa sampai 1 minggu gitu. Jadi model probabilistik itu mengakomodasi semua hal berkaitan dengan ketidakpastian dalam model sistem persediaan. Maka dikembangkanlah model yang sebagai perkembangan dari metode sebelumnya, yaitu model probabilistik. Latar belakangnya adalah pada deterministik model, semua unsur terkait kebijakan persediaan diketahui dengan pasti dan nilainya tetap. Permintaan, demand, lead time, waktu pengiriman, dan biaya. Namun demikian pada sistem nyata seringkali didapati kondisi bahwa kebijakan persediaan dihadapkan dengan nilai-nilai yang tidak fix namun bersifat uncertain.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dikembangkanlah model probabilistik dalam kebijakan persediaan. Kemudian terkait masalah inventory, ada 3 klasifikasi permasalahan. Yang pertama unknown. Unknown itu jika masalahnya sama sekali tidak diketahui. Ini analisanya sulit dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah known, itu diketahui dengan nilai yang tetap, di mana nilai parameter diketahui dan dapat menggunakan model deterministik. Ini yang known. Yang ketiga itu uncertain. Uncertain artinya permasalahan diketahui di mana terdapat distribusi probabilitas dari variabel dan dapat diketahui dan dapat diselesaikan menggunakan model probabilistik. Ini menurut Waters tahun 2003. Itu kamu sudah lahir, Mas Mbak? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ini Mas Mbak itu umurnya berapa sih sekarang? 19? 20, Pak. 19 sama 20, Pak. Oh, 19, 20. Baik. Oke, jadi ini ketika ini ditulis kamu masih setahun 2 tahun kan kira-kira. Baik, kemudian unsur ketidakpastian dalam inventory itu disebabkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama berkaitan dengan demand. Demand itu ya kita tahu bahwa fluktuasi yang bersifat acak terkait dengan jumlah dan ukuran permintaan pelanggan. Yang kedua berkaitan dengan cost karena seringkali biaya itu berfluktuasi sering dengan perubahan waktu. Kemudian ini lead time. Lead time itu adalah waktu pengiriman. Jadi seperti kemarin saya jelaskan adalah jeda waktu saat kita melakukan order sampai barang itu kita terima. Itu namanya lead time. Di mana umumnya fluktuasi lead time itu berkaitan dengan jarak yang jauh dan banyaknya stage yang harus dilalui. Kemudian yang terakhir delivery. Jumlah barang yang dikirim biasanya tidak sama dengan pesanan yang diminta. Nah, ini Mas Mbak yang sering trading pasti sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Kualitasnya enggak sama, jumlahnya tidak sama, spesifikasinya tidak sama, itu seringkali kita temui hal-hal seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini contoh kasusnya Mas Mbak. Data permintaan produk selama 6 bulan yaitu demand-nya itu 10, 80, 240, 130, 100, dan 40. Order cost-nya itu 50. Biaya penyimpanan 1 unit, 1 euro per unit. Lead time-nya 1 bulan. Sekarang tentukan kebijakan persediaan berdasarkan permintaan rata-rata dan analisa berapa bagus kebijakan tersebut. Jadi misalkan Mas Mbak, ini dihitung. Demand rata-ratanya berapa Mas Mbak? Halo? Seratus, Pak. Demand rata-ratanya berapa? 100? Iya, Pak. Baik. Ini 100 ya. Jadi kalau jumlahkan itu totalnya adalah 600. Maka kalau kita hitung berdasarkan formula basic EOQ, maka kita bisa menghitung Q ukuran pemesanannya adalah sebagai berikut. Jadi 2 dikalikan R. C order cost dikalikan demand, rata-rata demand tentunya, dibagi holding cost. 2 dikali 50 dikali 100 dibagi 1 di akar. Itu hasilnya 100 unit. Baik, kemudian cycle length-nya itu T-nya adalah Q per D, yaitu 1 bulan. Jadi 1 bulan produksi, 1 bulan dipakai tepat. Jadi untuk bulan depan kita harus order 1 bulan sebelumnya gitu ya. Kalau enggak nanti telat. Order levelnya 100 unit. Jadi ketika baru datang barangnya,
kita sudah harus order lagi ya Mas Mbak ya. 4 nih, kebetulan aja ini. Baik, sekarang pertanyaannya, nah coba Mas Mbak lihat situ ya. Nah ini grafiknya. Ketika kita tidak mengakomodasi unsur probabilitas di sini, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya, rata-rata gitu ya. Kita gunakan di sini. Misalkan opening stocknya itu 0. Karena bulan pertama itu demand-nya delivery-nya 100, setiap bulan kita pesan 100, demand-nya 10, maka closing stock-nya adalah 90. 90 ini sudah kurang dari 100, maka kita harus order. Bulan depannya datang lagi 100. Demand-nya 80. Ya, opening stock-nya 90, berarti 190 dikurangi 80, maka closing stock-nya adalah 110. Karena 110 itu masih di atas reorder level, maka kita nggak order di sini. Maka di awal bulan ketiga, opening stock-nya 110, delivery-nya 0 karena kita nggak pesan, demand-nya 240. Nah, ini terjadi stock out minus 140. Jadi pelanggannya datang, kita nggak bisa memenuhi. Bulan keempat, karena inventory itu nggak mungkin minus, gudang kan nggak mungkin minus, maka 0. Delivery 100, karena ini sudah kurang dari reorder level, kita pesan. Delivery-nya datang 100, demand-nya 130. Maka di sini ada closing stock-nya min 30. Ini kurang dari reorder level, maka dilakukan pemesanan, delivery-nya 100, demand-nya 100, pas. Ini kurang, di bawah reorder level, maka kita pesan, datang bulan selanjutnya 100, demand-nya 40, maka di akhir ada closing stock yaitu sebanyak 60. Jadi Mas Mbak, inilah kinerja dari kebijakan persediaan model deterministik ketika diaplikasikan pada kasus probabilistik. Nanti ada stock out seperti yang Anda lihat di sini. Jadi pada saat demand-nya kecil, di sini stoknya besar, tapi pada saat demand-nya besar, di sini terjadi stock out. Sementara ya kita tetap aja 100. Baik, ini ilustrasi bagaimana kebijakan persediaan model deterministik itu tidak lagi mampu mengakomodasi jika dihadapkan dengan kasus yang memiliki unsur ketidakpastian. Yang kita katakan dengan unsur probabilistik. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Mas Mbak atau didiskusikan? Mas Andika Satrio. Halo Mas. Iya Pak. Ayo Mas, coba jelaskan kenapa model deterministik tidak lagi mampu mengakomodasi kasus ini. Itu bukan Pak, karena saat closing stock terdapat minus stok yang tidak tertutupi gitu Pak. Baik, jadi ada dua hal ya Mas Mbak ya yang mengakibatkan yang menjadi pertanda bahwa kebijakan persediaan ini tidak lagi bisa mengakomodasi kasus di atas, yaitu
pada saat demand rendah maka stoknya tinggi, namun ketika demandnya tinggi, stoknya itu habis, kehabisan, bahkan minus. Minus itu pertanda ada unsatisfied demand, ada permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi. Baik, itu kemudian bisa kita simpulkan terjadi shortage pada periode ketiga dan keempat, sehingga pada ilustrasi di atas model deterministik dapat dikatakan tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan di mana unsur ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan persediaan. Baik, maka dikenalkanlah metode yang mengakomodasi unsur ketidakpastian, yaitu model probabilistik. Baik, metode penyelesaian independent demand. Jadi Mas Mbak, untuk menyelesaikan model independent demand untuk kasus probabilistik ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama marginal analysis, yang kedua economic order quantity, namun mengadopsi unsur probabilistik, yang ketiga menggunakan simulasi. Sekarang yang saya bahas yang pertama adalah marginal analysis. Jadi pada model ini kebijakan persediaan diambil dengan mempertimbangkan nilai ekspektasi keuntungan dan nilai ekspektasi kerugian. Adapun ukuran pembelian H ditentukan ketika ekspektasi keuntungan lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi kerugian. Yang berikut adalah daftar istilah yang digunakan. H adalah ukuran pembelian, D permintaan pelanggan, H min D itu adalah jumlah produk yang tidak terjual selama siklus atau kita sebut sebagai unsold product. Kemudian probabilitas D lebih besar Q adalah probabilitas demand lebih besar dibandingkan Q. SP adalah selling price atau harga jual produk selama siklus. Jadi Mas Mbak, misalkan ini Mas Mbak, kalau tahu, misalkan ya, gampang itu sari roti misalkan ya, Mas Mbak jualan sari roti gitu ya. Itu kan ada expired date-nya ya. Mas Mbak biasanya kalau beli kok sari roti, ya terlanjur saya nyebutin merek ya. Kalau beli sari roti biasanya di mana, Mas Mbak? Minimarket, Pak. Ah, baik, di minimarket ya. Kalau expired date-nya itu terlampaui sama minimarketnya, di apain tuh Mas? Minimarketnya? Dimakan sendiri? Atau diapain? Biasanya kalau menuju expired, setahu saya di diskon gitu, Pak. Oh, masa pernah didiskon sama minimarketnya? Enggak, jadi harganya kayak dimurahin gitu, Pak. Baik, jadi kalau roti itu biasanya ditarik ya Mas Mbak ya, sama biasanya datang per satuan waktu gitu ya. Kalau itu sudah expired date-nya itu ditarik sama beli. Kemudian dijual lagi ke biasanya jadi pakan ternak itu. Jadi jarang sekali di diskon, itu jarang ya, kecuali masih di hari itu, tapi jarang. Nah, itu yang kita sebut sebagai scrap value. Jadi harga jual produk ketika sudah melewati siklus waktunya, waktu yang seharusnya dia terjual. Kemudian unit cost ini adalah harga beli produk, jadi harga kulaknya ini ya, dari distributor itu harganya unit cost. Kemudian profit itu didapatkan ketika kita bisa menjual pada selling price, harga jual yang seharusnya. Jadi di situ tertera misalkan 15.000 atau 12.500, maka itu selling price. Unit cost itu adalah yang dibayarkan minimarket ke distributor. Scrap value adalah kalau dia tidak terjual itu dibeli lagi terus dijual ke tempat lain harga yang ya sekenanya biasanya. Itu namanya scrap value. Kemudian ekspektasi keuntungan adalah probabilitas D lebih besar daripada Q dikalikan SP min UC. Selling price min unit cost. Maka itulah ekspektasi keuntungan. Kemudian loss rugi itu adalah unit cost dikurangi scrap value. Ekspektasi kerugian adalah probabilitas D kurang dari Q. Jadi demand-nya kurang dari Q. Kita belinya 10, demand-nya ternyata cuma 4. Maka kita rugi.
Ruginya berapa? Yaitu unit cost dikurangi scrap value. Maka ini fungsinya adalah sebagai berikut. Ini keterangan, semua keterangan ditabulasi pada screen ini. Dari daftar istilah ini mungkin ada yang ditanyakan, Mas Mbak. Pak, mohon maaf Pak. Ini ada teman-teman yang DC itu mau join lagi, tapi waktu masukin passcode-nya katanya passcode-nya salah Pak. Jadi banyak yang DC tapi nggak bisa masuk lagi. Bentar. Saya invite. Ke siapa saya ngirimnya? Atau di chat aja? Oh, boleh Pak. Udah Mbak, di chat Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik. Dari daftar istilah, ada yang masih kurang jelas Mas Mbak sebelum saya lanjutkan ke contoh perhitungan? Halo? Jelas, Pak. Oh ya, Mas Mbak ini ada yang kelas lagi nih. Kalau saya tidak ada sih, Pak. Saya juga tidak ada, Pak. Baik. Oh ya, Mas Mbak diaktifkan videonya nih. Pak, saya nggak tahu siapa yang saya ajar. Nah, coba diaktifkan. Baik, ada pertanyaan? Saya nggak bisa nunjuk kalau videonya nggak aktif itu. Belum, Pak. Belum, Pak. Mbak Reza, ada pertanyaan, Mbak? Masih belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ke logika pengambilan keputusan. Jadi itu ada keterangan. He dipilih jika ekspektasi keuntungan lebih besar dibandingkan ekspektasi kerugian. Ya, Mas Mbak. Jadi ilustrasinya ini. Probabilitas D lebih besar daripada he dikalikan SP min UC itu haruslah lebih besar dibandingkan probabilitas rugi. Jadi gimana caranya kita mencari kondisi di mana probabilitas untung itu lebih besar daripada probabilitas rugi. Jadi probabilitas D lebih besar dari he itu dikalikan SP min UC, jadi keuntungan ini lebih besar dibandingkan ruginya. Kalau di sini Mas Mbak, D kurang dari he, maka ini adalah 1 min probabilitas D lebih dari he. Ini yang ini ya Mas Mbak ya. Dimana ya kalau probabilitas untung dan probabilitas rugi itu kalau dijumlahkan kan 1 ya, clear ya. Nah, maka di sini muncul ini. Clear sampai sini? Jelas ya? Kemudian ini nilai kerugian yaitu unit cost dikurangi scrap value, rugi. Baik, kalau sudah maka ini dikalikan. Ya, probabilitas D lebih besar dari Q dikalikan SP min UC itu sama dengan 1 min probabilitas D lebih besar daripada Q dikalikan UC min SV. Kemudian kalau dikalikan maka UC min SV dikurangi probabilitas D lebih besar sama dengan Q dikalikan UC min SV. Jelas ya Mas Mbak ya? Kemudian yang sama ada unsur probabilitasnya itu kita jadikan satu ruas. Kita pindah ini ke sini. Jadi probabilitas D lebih besar Q dikalikan SP min UC ditambah probabilitas D lebih besar daripada Q dikalikan UC min SV. Itu harus sama dengan lebih besar sama dengan UC min SV. Nah, dari sini kita jadikan satu unsur ini probabilitas D lebih besar dari Q-nya itu kita jadikan satu, maka SP min UC plus UC min SV. Ya. Jelas ya, Mbak, sampai sini ya, Mas Mbak ya.
Nah, kemudian bisa kita dapatkan ini saling menghilangkan min UC plus UC. Jadi hilang. Saling menghilangkan. Maka probabilitas D lebih besar daripada Hi dikalikan SP min SV haruslah lebih besar dibandingkan UC min SV. Kalau kita lanjutkan, maka probabilitas D lebih besar daripada Hi lebih besar sama dengan UC min SV dibagi SP min SV. Jadi kondisi optimum itu tercapai ketika kita mencapai kondisi ini. Jadi kondisi ini tercipta. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Jelas ya? Baik. Nah, sekarang ini. Ini toko bangunan ini ya. Jadi ada sebuah warehouse aksesoris incorporated. Dia akan melakukan order untuk industrial heater. Industrial heater itu kalau di negara 4 musim, itu di sana ada musim winter ya. Maka kalau pada musim dingin itu mereka membutuhkan heater atau heater itu apa? Pemanas ya Mas Mbak ya. Pemanas itu hanya laku di musim dingin, cold saja. Kalau musim panas ngapain beli mesin pemanas ya? Nggak laku lagi barang itu. Maka, nah ini setiap pemanas itu belinya adalah $1.000. Maka di sini apa ini? Unit cost-nya, Pak. Unit cost, baik. Kemudian selama musim dingin dia dapat menjualnya dengan harga 2.000. Maka 2.000 ini apa? Selling price-nya. Selling price, baik. Kemudian jika tidak terjual selama musim dingin, maka dia akan didiskon dengan harga 500. Maka ini apa? Scrap value. Scrap value, baik. Jadi di sini ada keterangan ini. Yang diketahui ada unit cost, ada selling price, dan ada scrap value. Maka untuk itu kita harus tahu dulu bagaimana probabilitas adanya demand selama periode waktu tertentu. Jadi selama musim dingin 5 tahun sebelumnya itu demand-nya itu ini. Demand-nya 1 itu probabilitasnya 0,2. Demand-nya 2 itu probabilitasnya 0,3. Demand-nya 3 probabilitasnya 0,3. Demand 4 probabilitasnya cuma 0,1. Demand-nya 5 itu probabilitasnya juga 0,1. Dari keterangan soal ini ada yang ditanyakan Mas Mbak? Jelas ya? Nah ini tentunya kan Mas Mbak itu sudah statistik 1, statistik 2, praktikum statistik sudah semua kan? Nah tentunya konsep statistik sudah familiar lah ya. Maka ini akan kita terapkan di sini. Nah jadi gini, diketahui UC-nya 1.000 unit, selling price 2.000 unit, scrap value adalah $500 per unit. Maka kita bisa menentukan critical ratio. Critical ratio itu adalah rasio perbandingan antara kerugian dibandingkan keuntungan. Jadi Mas Mbak, Anda setiap strategi itu harus bisa menentukan ini dulu. Jadi unit cost min scrap value itu adalah rugi, sementara yang bawah itu scrap value dikurangi, selling price dikurangi scrap value. Jadi kalau nggak terjual itu kemungkinannya berapa sih? Jadi jedanya atau selisihnya itu adalah 1.500. Maka kita bisa menentukan critical rasionya adalah 0,33. Ya, maka probabilitas demand lebih besar dibandingkan Hi itu harus lebih besar dibandingkan critical ratio. Sesuai rumus yang sebelumnya ini ya. Ya Mas Mbak ya. Ini yang kita sebut dengan critical ratio.
critical ratio ini yang kita hitung di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Jelas ya? Baik. Jelas. Kalau sudah, selanjutnya akan saya. Baik. Sekarang jika Q-nya 1. Ya, Mas Mbak. Terlihat di sini, Mas Mbak. Kalau Anda ordernya 1, maka probabilitas demand lebih besar dibandingkan 1 itu adalah 1. Jadi mutlak. Ya, mutlak ini pasti terjualnya ini. Nggak mungkin nggak terjual karena kemungkinan demand-nya itu hanya kalau nggak 1, probabilitasnya 0,2, 2 0,3, 3 0,3, 4 0,1, 5 0,1. Maka kalau probabilitas demand lebih besar sama dengan 1, maka probabilitasnya adalah 1. Maka ini lebih besar dibandingkan critical ratio 0,33. Maka Q-nya kita tambah. Tambah 1. Sekarang Q-nya 2. Sekarang berapakah probabilitas demand lebih besar dibandingkan 2? Lebih besar sama dengan 2. Maka ya ini kumulatif dari ini semua. 0,3 tambah 0,3 tambah 0,1 tambah 0,1. Maka kalau Anda semua membeli atau menyediakan 2 unit heater di sistem ini selama sebelum musim dingin, maka probabilitas 2 unit heater itu akan terjual adalah 0,8. 0,2-nya apa? Berapa? Ya, itu 0,2-nya adalah ketika demand-nya itu 1. Tapi peluangnya cuma 0,2. Tapi 0,8%, 80% pasti terjual. Jelas ya, Mas Mbak ya? Bisa membayangkan ya? Karena masih lebih besar, tambah lagi Q-nya. Sekarang kalau Q-nya itu 3. Kalau Q-nya 3, maka probabilitas demand lebih besar dibandingkan 3 itu adalah kumulatif dari 0,3 itu ketika demand-nya 3, ketika demand-nya 4 0,1, ketika demand-nya 5 0,1. Maka probabilitasnya adalah 0,3, 0,1, 0,1, 0,5. Kemudian masih lebih besar dibandingkan critical ratio, kita tambah lagi Q-nya. Kalau Q-nya 4 sekarang. Kalau critical Q-nya Q-nya 4, satuan pembelian, jadi selama musim dingin itu kita menyediakan 4 heater, maka probabilitas D lebih besar daripada 4, itu adalah total dari 4 dan 5 saja. Yaitu 0,1 tambah 0,1. Yaitu 0,2. Sehingga probabilitas kurang dari critical ratio ini sudah tidak lagi memenuhi. Artinya terlalu beresiko. Jadi kalau saya menyediakan selama musim dingin itu menyediakan 4 heater, itu peluang terjualnya hanya 0,2. Jadi ini nggak worth it gitu ya. Ya maka yang paling memenuhi itu adalah ketiganya. Q paling besar yang tetap di atas critical ratio yaitu 3. Sehingga Q3 dipilih sebagai ukuran pengadaan heater di periode tersebut. Ini namanya metode yang pertama yaitu marginal value. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum itu dipahami ya, Mas Mbak ya? Ya, Pak, sudah jelas. Jelas ya? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah expected profit-nya? Coba Mas Mbak, misalkan ada pertanyaan, berapakah expected profit-nya? Kira-kira jawabnya gimana? Tadi kan sudah dijelaskan kan?
Gimana kira-kira jawabnya gimana? Halo, Mas Mbak. Ini selesai masih kelihatan? Masih ya? Ya masih Pak. Coba kira-kira dijawab. Berapakah expected profit yang didapatkan? Sudah Mas Mbak? Ada yang bisa jawab? Mungkin 3.000 ya Pak. Berapa Mas Mbak? Mungkin 3.000. 3.000. Jadi belinya berapa tadi? Unit cost-nya Belinya 2.000. Belinya 1.000. 1.000 kali 3 ya? Iya. Itu biaya yang kita keluarkan. Yang kita dapatkan itu 2.000 kali 2.000 3. kali 3, 6.000 ya, 6.000. Ini kok cuma sedikit ini. Yang lain kemana? Kelas ya? Ada asistensi itu. Oke. Baik. Yang kendala tidak bisa masuk, Pak. Tuh, yang tadi linknya saya berikan tadi gimana, Mbak? Iya, katanya banyak yang tidak bisa join lagi, Pak. Oh, bentar. Copy invitation. Saya kirim ke ketua kelas ya. Baik, Pak. Oh ya Pak, Ya. untuk presensi dari pertemuan hari ini itu bagaimana ya Pak? Bentar. Nanti gampang lah. Yang penting saya selesaikan materi aja ya dulu ya. Nanti saya sampaikan. Ntar saya belum update di Siam. Baik, saya bentar ya, gimana ya ini ya? Kok nggak bisa login ya?